Yo, halo Sobat Kubikal. Balik lagi di podcast Sisi Gelap Kubikal. Tempat kita ngebongkar semua drama, keringat, sampai air mata yang tersembunyi di balik meja kantor kalian. Bareng gue, host kalian yang paling kepo, tapi juga paling semangat kalau bahas soal nasib karyawan. Dan hari ini, gila sih, kita bakal bahas sesuatu yang gue yakin banget bikin banyak orang ngerasa, anjir, ini gue banget. Kita bakal bahas soal kutukan orang kompeten. Kenapa sih makin lo jago, makin lo disiksa kerjaan? Dan di samping gue udah ada Mas Bram, seorang konsultan manajemen yang ya orangnya logis banget. Kadang terlalu jujur sampai bikin sakit hati sih. Mas, apa kabar? Siap gak nih dibombardir curhatan hari ini? Kabar baik, kabarnya baik. Tapi bentar deh, kutukan. Judul lo dramatis banget ya. Maksud gue di dunia profesional itu kan emang ada hukum alamnya. Yang kompeten ya yang dipakai. Kalau lu jago masak, ya lu yang disuruh masak. Masa lu nyuruh orang yang gak bisa bedain garam sama gula? Itu namanya nyari penyakit. Jadi menurut gue kata kutukan itu agak gimana ya? Terlalu berlebihan sih buat gue. Wah, bentar-bentar. Mas Bram, ini bukan soal siapa yang bisa, tapi soal kenapa cuma dia terus yang dihajar. Bayangin ya, ada si A, dia satsot banget laporan kelar sebelum deadline, gak pernah typo. Terus ada si B, yang kerjanya harus dikasih tahu 10 kali baru ngerti. Nah, si bos malah ngasih semua proyek penting ke si A dengan alasan, kan lo yang paling paham. Sementara si B, dia santai-santai aja, gajinya sama, pulangnya tenggo. Itu kalau bukan kutukan, terus apa namanya? Kerja keras dapat hadiahnya kerjaan lebih banyak. Itu kan gak masuk akal. Oke, gua ngerti poin lo. Tapi dari kacamata manajemen, itu namanya risk mitigation atau mitigasi resiko. Bos lo itu males ribet. Dia tahu kalau dikasih ke si A, hasilnya pasti 100%. Kalau dikasih ke si B, dia harus capek-capek mentoring, ngecek ulang, malah nambah beban kerja si bos sendiri. Jadi ya, secara logis, dia bakal pilih jalan pintas, yaitu kasih ke si A. Itu efisiensi, bro. Bukan maksudnya mau nyiksa si A, tapi ya karena si A itu solusi paling murah dan cepat buat masalah kantor. Nah, itu dia masalahnya. Si A jadi korban karena dia terlalu pintar. Gue sering dapat DM nih, banyak yang curhat. Mas, gue tuh sebenarnya pengen nunjukin performa terbaik. Tapi makin gue tunjukin, beban gue makin gak ngotak. Akhirnya gue malah burn out. Dan yang paling bikin nyesek mas, pas ada lowongan manajer atau promosi, si A ini malah ditahan di posisinya sekarang. Alasannya, jangan si A yang naik. Nanti gak ada yang bisa ngerjain operasional kayak dia. Gila gak tuh? Dia gak naik jabatan justru karena dia terlalu bagus di jabatan itu. Gimana ya? Itu emang fenomena yang nyata sih. Namanya performance punishment. Tapi lo harus lihat dari sisi lain juga. Kadang orang kompeten itu terjebak di zona andalan karena mereka sendiri gak bisa delegasi atau gak bisa bikin sistem supaya orang lain bisa gantiin mereka. Mereka jadi single point of failure. Kalau si A nggak ada, kantor bubar. Ya jelaslah bosnya ketakutan kalau dia dipromosiin ke divisi lain. Jadi ya secara nggak langsung, kompetensi dia itu jadi penjara buat dia sendiri. Karena dia nggak replaceable. Hah? Serius loh? Jadi malah salah si karyawannya karena dia terlalu jago sampai nggak bisa digantiin. Kok kedengarannya jahat banget ya? Harusnya kan perusahaan dong yang nyiapin sistem. Masa karyawannya yang harus mikirin, gue jangan terlalu jago ya biar bisa naik jabatan? Kan aneh banget. Orang kerja kan pengen ngasih yang terbaik, tapi kok malah dibilang itu kesalahan strategi karir? Gini, gua nggak bilang itu salah, tapi itu realita yang pahit. Di kantor, lo nggak cuma butuh pintar kerja, lo butuh pintar main. Kalau lo ngerasa lo satu-satunya yang bisa ngerjain sesuatu, lo itu aset berharga, tapi sekaligus beban buat mobilitas lo sendiri. Bos lo bakal mikir 1000 kali buat pindahin lo. Lo itu kayak pondasi rumah. Kalau pondasinya dipindah ke atap, rumahnya roboh kan? Nah, masalahnya, si bos sering lupa kalau pondasi juga butuh dirawat, butuh dicat, butuh dikasih bonus yang setimpal. Kebanyakan cuma dikasih beban tambahan aja, tanpa mikirin kalau pondasinya bisa retak juga. Wah, gila sih analogi lo mas. Pondasi yang retak, itu dalam banget. Jadi sebenarnya orang-orang kompeten ini lagi dihukum karena keberhasilan mereka sendiri ya. Kayak lo terlalu bagus buat naik kelas, jadi lo tinggal di kelas ini aja terus selamanya, biar nilai rata-rata kelas ini tetap bagus. Nyesek banget sih denger itu. Terus gimana dong? Apa kita harus pura-pura bego biar aman?
Nggak gitu juga konsepnya. Pura-pura bego itu juga berisiko. Nanti malah lo yang pertama kali di layoff pas ada efisiensi. Intinya bukan pura-pura bego, tapi gimana lo ngatur exposure dan boundaries. Tapi ya, gue akuin, banyak banget manajemen di Indonesia yang masih mikir pendek. Mereka lebih milih meres satu orang hebat sampai habis daripada bangun sistem buat upgrade tim yang mediocre. Itu sih yang bikin kutukan ini makin nyata di sekitar kita. Benar banget. Oke, Sobat Kubikel, tahan dulu emosi kalian. Gue tahu kalian pasti lagi ngangguk-ngangguk sambil nahan kesal sekarang. Bentar lagi, kita bakal bedah lebih dalam gimana sih caranya biar kita tetap kompeten tapi nggak kena kutukan ini. Mas Bram bakal kasih perspektif logisnya, dan gue bakal tetap jadi pengacara kalian yang paling vokal. Jangan kemana-mana, tetap di Sisi Gelap Kubikel.